Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena di hari ini adalah hari istimewa, hari besar, di mana hari ini kita merayakan hari kemerdekaan kita, negara kita, bangsa kita yang kita cintai, sehingga kita boleh ada hari ini, kita boleh hidup dan kita boleh bernafas dalam bangsa kita ini, dalam negara kita ini, semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kita boleh merayakan hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan di mana Tuhan Yesus pernah membebaskan bangsa kita dari penjajahan dari bangsa-bangsa yang lain. Namun dalam arti rohani kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan buat bangsa kita, yaitu menang terhadap penjajahan dosa, terhadap segala dosa-dosa yang dihadapi, yang pernah dialami oleh bangsa-bangsa dan bangsa di dunia, yaitu di mana bangsa-bangsa saling bermusuhan dan sehingga menimbulkan peperangan. Namun kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh merayakan kemenangan hari kemerdekaan, semua karena anugerah Tuhan, sehingga kita boleh bebas merdeka, dimerdekakan dari segala penjajahan dan terlebih penjajahan karena dosa, akibat dosa sehingga manusia berperang. Namun kita bersyukur hari ini kita boleh menang, kita boleh menikmati kebebasan daripada Tuhan, sehingga pagi hari ini pun kita bisa dapat mencari wajah Tuhan untuk beribadah, mencari dengan setia, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baik saudara, kita akan mulai ibadah. Kita mesbah doa pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menang pada pagi hari ini, menang terhadap dosa dan kelemahan, menang terhadap Tuhan Yesus Bapa atas Tuhan, Bapa Tuhan, Bapa kelemahan-kelemahan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh diampuni segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan, dan kami boleh menerima kemerdekaan daripadamu. Kami dilepaskan dari dosa, dan kami dilepaskan dari segala kelemahan. Kami mau tetap setia mencari wajah Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia yang bergejolak, di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Namun kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau tetap percaya, tetap berserah, tetap kami mau dalam perlindungan Tuhan, karena kami yakin ketenangan dan kemenangan Tuhan hanya di dalam-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bisa memuji menyembah Tuhan semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan iblis mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami hari ini. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kusanjung nama-Mu Yesus. Engkau saja yang ditinggikan pada hari ini. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dipuji, disembah, dimuliakanlah nama-Mu, dimuliakan selamanya. Mari kita sanjung nama Yesus pagi hari ini. Ku sanjung, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, nama-Mu Yesus, buat keselamatan yang Kau beri. Ku sembah nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima segala kebaikan-Mu, tak layak menerima semua segala kebaikan-Mu, pengampunan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku. Amin Tuhan. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna, pengampunan-Mu sempurna di dalam hidup kami, dalam kehidupanku. Ku sanjung nama-Mu Yesus, hari ini ku mau sanjung nama-Mu. Ku sanjung nama-Mu Yesus, nama-Mu Yesus, ku sembah
Mari sama-sama katakan, sungguh ku tak layak, ku tak layak menerima semuanya, menerima semua segala kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu, kebaikan-Mu atas perbuatan-Mu dalam hidup kami. Amin. Sungguh menerimaku apa adanya, apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak menerima semua kebaikan-Mu, tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku, Kau menerimaku, Kau menerima kami. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan ya Bapa. Amin. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Inilah pujian kami, penyembahan kami di hari kemenangan Tuhan. Oh, terima kasih Kau membebaskan kami dari segala dosa. Kau membebaskan kami Tuhan dari segala kelemahan Tuhan. Oh, terima kasih Kau berikan kemenangan hari ini. Kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, dalam bangsa kami. Kami boleh merayakan, menikmati hari kebebasan, hari kemerdekaan, pembebasan dari segala belenggu dosa, dari segala kelemahan, dari penindasan Tuhan, dari Tuhan segala perbuatan yang tidak baik. Kau membebaskan kami, Kau melepaskan kami. Oh, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang sempurna telah kami terima dari-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Inilah kami mengucap syukur. Haleluya, segala pujian dan sembah terima kasih hanya kepada-Mu Yesus. Haleluya, glory haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Kasih-Mu sempurna tak berkesudahan, segala kebaikan-Mu Bapa. Kami mau nyanyikan pujian ini Tuhan. Kami mau menyanyikan Roh Allah yang hidup. Engkau Tuhan di dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan Yesus, Roh Allah Bapa Tuhan Yesus, yang sanggup membebaskan hidup kami dari segala dosa, dari segala belenggu-belenggu Tuhan. Oh, yang coba mau menjauhkan kami, mengikat kami untuk berbuat dosa Tuhan, menjauhkan kami dari Engkau Tuhan, namun Kau melepaskan kami, dan bukti pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, Engkau menyelamatkan hidup kami di kayu salib, dan Kau curahkan darah-Mu untuk menebus dosa kami. Inilah Tuhan, kami mau maknai hari kemerdekaan ini sebagai hari pembebasan, di mana Engkau Tuhan membebaskan kami dari segala dosa, dari perbuatan yang tidak baik. Dan sekarang kami mau memberi yang terbaik Tuhan, hidup kami, pujian hati kami kepadamu Tuhan Yesus. Roh Allah yang hidup penuhi kami. Roh Allah yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi nyanyikan pujian Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhi, Kau memenuhi hidup kami. Roh Kudus ya Bapa, Roh Allah yang hidup pulihkan, ubahkan hidup kami, pulihkan hidup kami Tuhan. Pulihlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu.
hati yang terluka. Ya Tuhan, Kau jamah pagi hari ini kami. Kalau ada yang terluka Tuhan, bebaskan Tuhan, ampuni Tuhan, lepaskan. Mencelikkan mata yang buta, biar terus kami memandang wajah-Mu. Hidup kami, bukan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup kami yang terbelenggu. Amin. Hidup yang terbelenggu dari dosa, dari kelemahan, dari perbuatan yang tidak baik. Kan hati mereka yang terluka, membebaskan yang terluka, menyembuhkan yang sakit, telikan mata yang buta. Amin Tuhan, haleluya. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, bebaskan hidup yang terbelenggu. Terima kasih Tuhan, Kau membebaskan, Kau mengampuni, Kau memberkati hidup kami. Mereka yang terluka, Kau membebat hati yang terluka, mencelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami berarti, kan hidup-Mu, amin, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, pan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menjadi berkat bagi semua orang, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah pujian yang kami naikkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapak. Ucap syukur buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saudara, bertepatan dengan hari kemerdekaan 17 Agustus, ya, di mana saudara bangsa kita merayakan kemerdekaan, saudara, ke-77 tahun, ya, di mana kita boleh saudara merayakan kemerdekaan bangsa ini, dan temanya pada saat ini adalah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Ya, kita akan membuka di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-34. Ya, Yohanes 8 ayat yang ke-34. Yohanes 8 ayat yang ke-34 mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya, kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya, saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa setiap orang yang telah berbuat dosa, yang telah menyerahkan dirinya kepada dosa, berada di bawah perhambaan dosa, ya, sehingga ia melakukan perbuatan dosa, ya. Karena itu, saudara, setiap kita biarlah kita boleh dimerdekakan dari perhambaan dosa, ya. Kita tidak boleh menyerahkan diri kita,
ya saudara, kepada dosa yang berakibat saudara kita berada di bawah perhambaannya. Ya, kita tidak boleh menyerahkan diri kepada dosa atau iblis sehingga kita tidak di bawah perhambaan dosa atau iblis, sehingga kita melakukan perbuatan dosa yang melukai hati Tuhan, ya. Nah, saudara, hidup manusia itu dipengaruhi oleh dua kekuatan, ya, saudara, sehingga ia harus memilih, ya, dia harus memilih, ya, saudara, kepada siapa ia harus menyerahkan dirinya, ya, saudara, untuk kemudian mentaatinya, baik ke dalam dosa yang membawa kepada kematian kekal atau dalam ketaatan yang memimpin kepada kebenaran dan hidup yang kekal, ya. Ada dua macam perhambaan, ya, saudara. Kita mau menundukkan diri atau menyerahkan diri kepada dosa, ya, yang berakibat kepada kematian kekal, ya, atau kita menyerahkan diri kita kepada kebenaran, ya, firman Allah, ya, kepada Tuhan, saudara, yang membawa kita pada kehidupan yang kekal. Kita harus memilih, ya, apakah kita menuruti kehendak daging atau dosa, menuruti kehendak iblis atau setan, ya, atau kita menuruti kehendak Allah, ya, atau kita menuruti hidup dalam kebenaran, ya, saudara, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal, ya. Karena itu pilihlah saudara dan saya hidup dalam kebenaran, ya, karena itu akan membawa saudara pada pengudusan yang berakibat kita boleh menerima hidup yang kekal, ya. Karena itu saudara dan saya, biarlah kita boleh terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak mau menyerahkan diri kita di bawah perhambaan dosa. Karena kita tahu bahwa upah dosa adalah kematian atau saudara kematian yang kekal, ya. Ya, karena itu saudara, bagaimana kita dapat dibebaskan, dimerdekakan dari perhambaan dosa, ya. Yang pertama adalah menyerahkan diri kita, saudara, menjadi hamba kebenaran, ya, menjadi hamba Tuhan. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-19 saya akan bacakan di sini. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan, ya. Saudara, bagaimana kita dibebaskan dari perhambaan dosa? Yaitu kita harus menyerahkan diri kita, saudara, menjadi hamba kebenaran, ya. Kita tidak boleh lagi menyerahkan diri kita menjadi hamba dosa, menjadi hamba iblis, menjadi hamba setan, sehingga hidup kita, saudara, akan mengalami kematian yang kekal, ya, saudara. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau kita mau dimerdekakan dari dosa, maka saudara dan saya harus menyerahkan diri kita menjadi hamba kebenaran, ya, saudara, menjadi hamba Tuhan. Artinya kita mau tunduk, ya, menundukkan diri kita di bawah, saudara, kekuasaan Tuhan, sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus di dalam seluruh kebenaran, ya. Kita boleh melakukan apa yang benar di mata Tuhan, kita boleh hidup dalam kebenaran, ya, saudara, sehingga pada waktunya saudara dan saya kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, di dalam Roma 12 ayat yang pertama itu mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Jadi ibadah yang sejati itu apa? Ibadah yang sejati ialah mempersembahkan, ya, saudara, hidup kita, tubuh kita, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan
kepada Allah, ya. Artinya kita menyerahkan diri kita menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba kebenaran, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, ya. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dari dosa, saudara. Dan setelah kita ditebus oleh Tuhan dari dosa, maka kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menjadi hambanya Tuhan, ya. Hidup di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kekuasaan Tuhan, penundukan diri kepada Tuhan, mentaati firman-Nya, hingga saudara dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kalau ada di antara kita yang masih hidup di bawah perhambaan dosa, dikuasai oleh dosa, maka saudara, biarlah kita bertobat, ya, mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, karena kita tahu bahwa upah dosa adalah kematian yang kekal, ya. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Karena itu biarlah kita boleh menundukkan diri, ya, mentaati firman-Nya, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang menguasai hidup saudara dan saya, ya. Hal yang kedua, saudara, bagaimana kita dapat dimerdekakan dari perhambaan dosa? Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Di dalam Yohanes 8:31 sampai yang ke-32, ya, firman Tuhan mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita," ya. Nah, saudara, karena ketidaktahuan akan kebenaran firman Tuhan, seseorang akan mudah jatuh dalam dosa, ya, saudara, dan dikuasai oleh dosa atau iblis, serta berakibat pada penghukuman dan kematian kekal, ya. Karena itu setiap anak Tuhan, saudara dan saya, kita harus bertekun di dalam firman, ya, dan menghidupi firman yang akan menuntun saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman yang membawa kita pada pengudusan, dan kesudahannya ialah hidup yang kekal, ya. Nah, inilah firman Tuhan. Firman Tuhan biarlah boleh menjadi kekuatan bagi hidup saudara, ya. Dengan apa kita menjaga kelakuan kita tetap bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Tetaplah bertekun dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan bagaikan pelita yang menuntun hidup saudara, langkah hidup saudara di dalam kebenaran, di dalam terang firman Tuhan, ya. Inilah firman Tuhan, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, ya. Kita nyanyikan pujian Ku Sanjung. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan, namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Katakan, ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan, namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku, Kau menerimaku apa adanya. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku,
hidupku. Kau menerimaku, kau menerimaku apa adanya. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pengampunan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami telah diampuni, menerima pengampunan dosa oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa, dia di bawah perhambaan dosa. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami, merdekakan kami dari segala dosa ya Tuhan, sehingga hidup kami tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi hidup kami dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga hari-hari hidup kami boleh kami jalani dengan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mempersembahkan diri kami, hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana yang firman-Mu katakan ya Tuhan. Sehingga hidup kami ya Tuhan dikuasai oleh Roh-Mu, dikuasai oleh firman-Mu, sehingga hidup kami boleh mengalami kemenangan, hidup menyukakan hati Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih berbuat dosa, Tuhan ampuni kami, bebaskan kami, merdekakan kami dari segala perhambaan dosa. Kalau ada kami yang terikat saat ini Tuhan, baik terikat oleh dosa, oleh narkoba, oleh seks bebas ya Tuhan, terikat oleh ketamakan ya Tuhan, terikat oleh kekerasan ya Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa biar Roh Kudus Tuhan membebaskan kami yang terbelenggu ya Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan, hati kami diubahkan dengan Tuhan firman-Mu ya Tuhan, oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kau berikan hati yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, sehingga hidup kami tidak lagi dikuasai oleh dosa, di bawah perhambaan dosa yang berakibat kami pada kematian kekal. Namun sebaliknya, hidup kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, untuk menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang menguasai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sehingga hidup kami boleh berkemenangan, kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam Tuhan hubungan dengan sesama kami ya Tuhan, Tuhan yang pulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami di hari kemerdekaan ini ya Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan pulihkan ya Tuhan. Oh Tuhan, menjadi bangsa yang boleh Tuhan Engkau berkati, Engkau yang sertai, curahkan roh pertobatan bagi bangsa ini ya Tuhan. Sedang Tuhan kerjakan pemurnian bagi bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami akhiri mesbah doa pagi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati sepanjang hari ini ya Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.